Ya, NaOH-nya ini untuk yang sekali jalan itu NaOH padat langsung. Nanti Anda akan diberikan 2 gram NaOH padat, langsung direaksikan dengan HCl yang 1 molar, ya, HCl 1 molar. Kemudian yang 2 kali jalan, jadi maksudnya gini, reaksi ini akan kita campur pasti akan menghasilkan perubahan suhu. Perubahan suhu itu bisa kita kaitkan nanti dengan perhitungan, jadilah untuk menghitung kalor dengan menggunakan rumus apa? IMC delta T ya. Nah, itulah dapat nanti delta H-nya. Ya, delta H itu Q untuk berapa mol. Nah, yang 2 kali jalan sama, Anda diberikan NaOH 2 gram juga, cuma harus dilarutkan dulu dalam air. Ya, jadi bukan berupa NaOH padat langsung dengan HCl, tapi dilarutkan dulu dengan air. Berapa mili? Airnya kita akan menggunakan 50 mili air. Dan menggunakan kalorimeter yang sama, ya, supaya tidak ada perbedaan suhu, ya, perbedaan suhu karena berbeda alat. Nah, sama, jadi reaksinya NaOH-nya suhu airnya sebagai suhu awal diukur, kemudian suhu setelah dicampur, kemudian Anda ukur berapa suhunya. Setelah itu didiamkan dulu karena ini pasti terjadi perubahan atau kenaikan suhu. Direndamlah NaOH-nya di baskom. Jadi kalau nanti Anda dapat hukum Hess ini, Anda akan dapat baskom seperti ini. Ini bukan buat cuci tangan, apalagi buat tempat sampah. No, bukan itu. Ini adalah untuk merendam, ya. Jadi prosedurnya, tak ulang ya, tadi kecepatan barangkali, sorry saya repeat lagi. Anda dapat NaOH 2 gramnya sebanyak 2 tempat. Satu untuk yang eksperimen 1, yaitu Anda akan mereaksikan dengan HCl yang 1M. Itu body itu. Sorry, udah aku HCl 1M sebanyak berapa mili? 100. Banyak 100. 100. Oh, 100. Coba lihat sebenarnya 100 mili, ya. Jangan lupa kalau pakai HCl, pakai silinder ukur luas mengukur volume juga di itu, ya. Dasar cekungan. Jangan lupa persis di 100 mili. Ini tuang ke kalorimeter sini, ukur suhunya dulu. Jadi suhu HCl awal sebelum dicampur NaOH diukur dulu. Itu sebagai T1 percobaan 1. Ya, sudah. Setelah itu Anda masukkan NaOH yang 1 ke sini, sudah, masukkan, tutup, ukur lagi suhunya. Ya. Nah, ini yang perlu dijaga adalah jangan sampai terlewat karena ini kan naik terus. Nah, kalau Anda tinggalkan ini, nanti dia naik, kemudian selesai dia akan turun lagi. Kalau sudah selesai mencapai puncaknya, sudah larut semua, dia akan turun lagi. Nah, artinya jangan sampai Anda terlewat, setelah turun Anda baru amati. Ya kan? Jadi ambil diaduk dan ini tidak di sini posisi tangan, karena apa? Nanti suhu tubuh Anda ikut mempengaruhi. Ya, walaupun dia terbuat dari plastik, dia isolator, tapi tetap takutnya ada pengaruh dari suhu tubuh, maka pegangnya di atas. Ya, kemudian Anda guncangkan untuk melarutkan NaOH-nya. Nah, berapa suhu yang tertinggi yang tercapai, itulah yang Anda catat. Itu dapat delta T1. Ya, jadi kalau misalnya mula-mula suhu HCl-nya tadi 27, ternyata meningkat jadi 37, berarti Anda dapat delta T1 sebanyak 10. Oke, kita keep dulu itu. Ya, data yang pertama. Sekarang lanjut ke eksperimen yang 2. 2 kita pisahkan 2A dan 2B. Yang 2A apa? Yang tadi, balik lagi, kita akan mereaksikan NaOH ini dengan air dulu. Ya, dengan air, makanya kita pakai air itu sebanyak 50 mili, tuang dulu ke kalorimeter. Pakai yang berbeda boleh, nggak apa-apa lah. Tapi nanti NaOH akan kita pakai di sini lagi, ya, setelah kita campur. Ya, diisi 50 mili air. Ukur suhu air sebagai T awal percobaan 2A. Ya, sudah. Kemudian kita masukkan lagi, termometernya cuma 1 ya Anda dikasih, berarti setelah pakai itu Anda lap lagi, ini Anda bersihkan. Kemudian Anda gunakan untuk percobaan yang 2A. Ya, suhu awal air diukur, kemudian masukkan NaOH, kemudian sama perlakuannya kita kocok, kemudian ukur suhu termometer akhir. Sudah selesai. Nah, habis ini kan akan kita reaksikan dengan HCl yang setengah molar. Jadi setelah NaOH-nya cair, baru kita reaksikan dengan HCl. Masalahnya ini suhunya
agak tinggi, pasti meningkat ya. Semua senyawa ion kalau dilarutkan dalam air pasti eksoterm peristiwanya. Ya, jadi meningkat. Maka untuk menurunkan supaya tidak terlalu jauh dengan suhu HCl, ini kita rendam dengan air. Ini diisi air keran, kemudian ini direndam. Hati-hati, yang ada ini adalah biasanya lebih enteng, sehingga takutnya terguling, tumpah, Anda mulai lagi dari awal, repot. Ya, jadi kalau misalnya Anda rendam ini, kalau perlu diganjel, kalau perlu Anda pegang. Cuma kalau dipegang jadi Anda nggak bisa ngerjain apa-apa, repot kan. Sambil ini ngerendam, diganjel aja biar nggak jalan-jalan. Anda ambil HCl setengah molar, ya. Berapa banyak? Sama 50 mili. Jadi kalau yang percobaan awal satu ini langsung 100. Kalau yang percobaan 2 50, ya, air 50, kemudian HCl ini 50. Ukur suhu HCl awal. Untuk apa? Supaya bisa membandingkan nanti ini suhunya berapa, ini berapa. Kalau misalnya ini suhu awalnya ruangannya misalnya 28, ini tadi kan naik jadi 38. Minimal Anda akan turunkan ini sampai sekitar 29. Jadi selisihnya hanya sekitar 1 sampai 2 derajat antara HCl dengan NaOH cair, ya. Jadi yang bagus sih sebetulnya sekitar 1 derajat. Kalau perlu pas sama, tapi lama. Ya bolehlah selisih antara 1-2 derajat. Nah, sambil menunggu ini Anda boleh menyelesaikan laporan. Tulis yang perlu, biasa, alat dan bahan, tujuan percobaan, semua itu ada di meja. Ya, sudah habis itu Anda akan mencampurkan nih tadi ya 50 mili HCl yang Anda ambil sudah selesai, kemudian tuanglah ke sini nanti. Ini kan tadi larutan NaOH. Ya, larutan NaOH, kemudian Anda tuang, jangan lupa termometer selalu standby di sini, ya kan? Kemudian ukur lagi, campur lagi. Berapa naiknya? Ya, jangan. Jadi setelah itu eksperimen selesai, sudah cuma itu doang. Karena sudah mencampurkan NaOH cair dengan HCl cair. Hitungannya yang banyak. Ya, perhitungannya karena Anda kan harus mencari Q1, ya. Ini langsung dibahas hitungannya atau enggak? Langsung boleh. Tujuannya membuktikan berlakunya hukum Hess. Apa itu hukum Hess? Lupa ya, dulu nggak ingat, sekarang lupa. Hukum Hess itu adalah besarnya kalor yang terjadi dari reaksi yang sekali jalan akan sama harusnya dengan yang 2 kali jalan, gitu ya. Makanya nanti kita akan membuktikan berapa persentase keberhasilan. Oke. Dikat dulu, saya nyari spidol dulu.